Ever since we lost the Cup in 50, we become ashamed. Rico, If you want to play professionally, you can't be ashamed of who you are. Pelé. I don't know if we will win. Kali ini Pustaka Sinema akan merangkum sebuah alur cerita film dengan judul Pelé. Pelé lahir dari keluarga miskin di Brasil. Di lingkungan yang kumuh rumahnya, ia setiap hari membantu ayahnya bekerja. Meski hari-harinya sudah melelahkan, Pelé selalu meluangkan waktu untuk bermain sepak bola bersama teman-temannya, dengan tekad dan semangatnya yang keras meskipun dihina. Mungkinkah Pelé akan membawa tim Brasil menuju kejayaan? Tanpa menunggu lama, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film bermula di tahun 1950, di mana diperlihatkan sebuah kawasan pemukiman di daerah Brazil yang terlihat sangat kumuh. Pada saat itu, Brazil sendiri dikenal dengan negerinya para pesepak bola, di mana dari negara ini banyak dihasilkan pemain-pemain unggul, yang mampu menjadi pemain berkelas dunia. Di sini terlihat beberapa bocah melakukan atraksi bola di dalam sempitnya gang yang ada di pemukiman tersebut. Sepulangnya bocah-bocah ini, Zoka dan Diko ternyata kakak beradik. Mereka telah ditunggu oleh ibunya. Ibu mereka melihat betapa kotornya baju mereka berdua. Dikarenakan bermain sepak takraw, sang ayah yang baru pulang dari kerja, ayah mereka hanya bisa diam. Dikarenakan tak mau ribut malu sama tetangga. Di tahun ini juga bertepatan dengan dilangsungkannya Piala Dunia, di mana hal itu membuat semua rakyat di sana menjadi demam akan sepak bola. Warga di sana sedang mendengarkan siaran langsung dari pertandingan Brazil melawan Uruguay yang masih dalam posisi seri 1-1. Dari atas kedai nampak para bocah juga ikut mendengarkan pertandingan yang masih pada posisi imbang. Uruguay akhirnya berhasil mencetak gol kembali yang membuat skor akhir menjadi 2-1. Hal ini sekaligus membuat Brazil gagal menuju babak selanjutnya, dan membuat para penggemar mereka harus kecewa. Mereka semua kemudian pulang dalam keadaan tidak bersemangat, karena negara mereka kalah. Melihat sang ayah yang menangis atas kekalahan Brazil, Diko pun berjanji kepada ayahnya, bahwa suatu saat ia akan menjadi pemain bola profesional dan membawa Brazil menjadi juara di ajang Piala Dunia nantinya. Namun sang ayah menganggap itu hanyalah bualan dari seorang anak kecil semata. Scene berpindah, Diko dibawa ibunya ke tempat kerja. Sambil bekerja ibunya memberitahu, awal mula ibunya bertemu dengan ayahnya, yang juga pemain sepak bola. Ibunya menceritakan bahwa sang ayah terpaksa harus menjadi tukang bersih-bersih, dikarenakan cedera lutut yang dialaminya dan terpaksa harus keluar dari dunia sepak bola, tanpa adanya uang pesangon. Diko terasa lapar, ia tidak mendengarkan perkataan dari ibunya, dan saat sang ibu pergi, Diko segera menyantap sebuah roti di meja yang ada di sana. Tak berselang lama datang anak majikan bersama dengan teman-temannya. Terdengar mereka sedang membicarakan sesuatu tentang sebuah turnamen, yang membuat Diko menjadi antusias ikut mendengarkan. Kemudian Diko memberitahukan tentang turnamen itu kepada teman-temannya, dan mengajak mereka untuk ikut mendaftar bermain. Dan mereka pun ikut. Diko dan teman-temannya akhirnya mampu mengalahkan beberapa tim lawan. Sampai di suatu hari, Yuri, salah seorang teman Diko, membawakan seragam untuk mereka yang dibuat dari spray milik ibunya. Kembali tim mereka memenangkan pertandingan demi pertandingan, yang akhirnya membawa mereka menuju final, untuk melawan The King yang berisikan tim dari anak majikan ibunya. Mereka dihina tidak memakai sepatu. Favino yang tampak cerdas ini kemudian mengatakan sebuah ide, untuk mereka mampu membeli sepasang sepatu, untuk bertanding. Rencana Favino di sini ialah mencuri beberapa karung kacang, untuk mereka jual, dengan harga di bawah pasar, demi mendapatkan sepatu bola. Rencana mereka dimulai. Ketika sedang menjalankan misi, ada seorang kuli pasar melihat mereka, dan mereka pun lari.
Dengan mengandalkan kecepatan berlari dan tubuh mereka yang kecil, Diko dan teman-temannya akhirnya berhasil lolos dari kejaran. Mereka kemudian segera menjual kacang-kacang itu. Fofinho mengajak orang-orang yang melintas membeli kacang tersebut. Namun anak majikan dari ibu Diko kembali datang ke sana, dan mengejek mereka semua, termasuk Diko yang sedang menyemir sepatu, demi uang tambahan membeli sepatu. Tak kuat menahan emosi, Diko menggampar anak tersebut, dan terjadilah perkelahian antar bocil. Rupanya, dari seberang jalan, ayah Diko melihat perkelahian tersebut, dan hanya membiarkannya, karena ayahnya menganggap itu biasa. Sebagai anak lelaki, setelah pulang ke rumahnya, Diko diinterogasi oleh ibunya, dan ia berbohong, bahwa luka di mulutnya diakibatkan digampar oleh guru di sekolah. Ibunya yang marah itu pun memutuskan untuk datang ke sekolah dan menemui sang guru. Namun hal itu berhasil dicegah oleh ayahnya, yang mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan akan menggantikan ibunya untuk menemui sang guru. Di keesokan harinya, Diko mendapat nasihat dari sang ayah, yang mengatakan, jika ia ingin menjadi pemain profesional, ia tidak boleh tersinggung saat dihina dan harus menerima semua kenyataan bahwa dirinya memang miskin. Scene pun berpindah. Tiba di pertandingan final antara The King melawan pemain tanpa sepatu, di mana di sini juga hadir seorang pria bernama Waldemar de Brito yang sedang mencari pemain untuk klub Santos. Kemudian Fofinho datang membawakan sepatu untuk mereka semua, namun dengan ukuran orang dewasa. Diko kembali dihina dengan sebutan Pele, ia pun kembali tersulut emosinya dan ditahan oleh temannya. Pertandingan pun dimulai dan baru beberapa menit pertandingan berlangsung, The King berhasil mencetak 6 gol. Diko kembali dihina, dengan sebutan Pele di dalam lapangan. Diko menjadi aral dan mereda saat ia mengingat pesan dari sang ayah sebelumnya. Diko berasa bermain di dalam gang. Diko berhasil membuat gol dan membuat teman-temannya bersemangat, termasuk Fofinho, yang melihat kehadiran pujaan hatinya di bangku penonton. Meskipun semangat mereka sudah menggemuruh, hasil akhir tetap menentukan kekalahan mereka dari The King dengan skor tipis 5-6. Namun yang anehnya, di stadion itu, orang meneriaki nama Pele, bukan dari tim pemenang The King. Kemudian terlihat Waldemar memberikan sebuah kartu nama kepada ayah dari Diko. Di dalam pertandingan itu terlihat para kuli angkut pasar yang kembali datang untuk mengejar mereka. Diko pun mulai berlari melalui rel kereta, disusul teman-temannya, dan di arah belakang kuli pasar juga mengejar mereka. Diguyur hujan deras memasuki sebuah lubang. Diko masih berlari dan mulai melompat menyusuri sebuah walungan. Tiago nampak terjatuh, dia kembali menolongnya. Teman-teman yang lain meninggalkan mereka. Diko dan Tiago pun bersembunyi dalam gua kecil. Orang yang mengejar mereka pun tertipu, dan mereka berdua berhasil lolos. Saat sedang berbincang di dalam gua, Tiago yang terkilir, dan juga Diko mendadak kaget saat tanah di atas mereka mulai longsor. Diko lalu segera keluar dari sana dan berusaha menarik Tiago dari dalam. Namun sayangnya, Tiago terjepit dan terjebak di dalam. Diko langsung mencari pertolongan. Di rumahnya, Diko menceritakan kejadian sebenarnya, tentang pencurian kacang kepada sang ibu. Dan Diko berjanji akan menjadi anak yang baik sesuai keinginan ibunya. Di kamarnya, sang ayah kemudian memberikan kartu nama dari Waldemar kepada istrinya, untuk memberitahukan bahwa Diko diminati oleh tim tersebut. Namun sang istri yang masih memiliki trauma dengan persepak bolaan itu, malah menyarankan Diko untuk ikut bekerja bersama sang ayah di klinik sepulang dari sekolah nanti. Ibunya memasukkan kartu nama itu ke dalam laci. Sepulang dari sekolah keesokan harinya, Diko pun ikut membantu ayahnya di klinik hingga pulang di malam harinya. Dengan wajah yang batmot, di hari selanjutnya pada jam istirahat sang ayah menceritakan tentang dirinya yang dulu berlatih bola menggunakan buah mangga. Di mana mangga hijau untuk melatih tendangan dan mangga yang sudah matang untuk melatih skill. Namun Diko sudah berjanji dengan ibunya, nampak enggan kembali menyentuh apapun tentang sepak bola. Di suatu hari kembali saat sang ayah berusaha mencoba merayu anaknya itu untuk bermain bola,
Diko yang tak kuat dengan bisikan halunya ia pun akhirnya kembali untuk berlatih bersama sang ayah. Whoa, soft. That's it. Calma. Kali ini latihan. Selesai berlatih mereka berdua tiba di rumah, dan alangkah terkejutnya, mereka mendapati sosok Waldemar yang dulu pernah memberikan kartu nama kepada sang ayah. Sang ibu ternyata yang mengundang Waldemar ke sana dan menyetujui Diko untuk bergabung dengan klub bernama Santos. Keesokan harinya Diko akhirnya pergi untuk pertama kalinya meninggalkan rumah mereka ke tempat yang jauh demi menggapai impian. Meskipun nampak sangat berat tapi itu adalah jalan yang harus dilakukan Diko, agar bisa menjadi pemain sepak bola internasional. Tiba di klub Santos Diko langsung menjalani serangkaian latihan dengan pemain lainnya, bersama seorang pelatih yang cukup keras dan mereka semua harus membuang semua teknik primitif mereka. Kemudian hasil penentuan tim pun diumumkan dan di sini Diko sempat merasa kecewa, karena namanya tidak ada di daftar pemain pro ataupun junior. Hingga akhirnya Diko menemukan namanya di daftar pemain termuda. Setiap hari langsung menjalani serangkaian latihan dan pembelajaran tentang strategi dalam bermain sepak bola. Diko juga melakukan latihan seorang diri hingga di malam hari demi meningkatkan skill dirinya yang lemah dalam melakukan tendangan penalti. Ia merasa semua itu terlalu keras untuknya. Diko pun patah semangat, berencana pergi dari klub tersebut, namun hal itu berhasil dicegah oleh Waldemar. Waldemar melihat potensi dalam diri Diko. Waldemar mulai menceritakan tentang awal mula dimulainya persepak bolaan di Brazil oleh seorang pelatih yang bernama Ginga. Ia merupakan penemu dari seni bela diri capoeira untuk melawan bangsa Portugis yang menjajah mereka. Namun setelah perbudakan dihapuskan, para budak yang memiliki kemampuan, Ginga dijadikan pemain sepak bola yang berhasil mengharumkan nama Brazil dengan ciri khas bermain mereka, dan itu sekaligus menjadi ciri khas sepak bola dari Brazil. Namun di kekalahan Brazil melawan Uruguay pada Piala Dunia 1950, ciri khas tersebut disalahkan atas kekalahan Brazil. Waldemar meyakini bahwa spirit Ginga ada di dalam jati diri Diko, dan menyuruh Diko untuk mencari tahu hal tersebut. Diko pun tidak jadi pulang. Akhirnya kembali main bersama tim termuda, dan kembali kalah dengan skor sementara 3-0. Di tengah kekalahan itu, Diko kembali terpikirkan latihan yang diajarkan oleh ayahnya dulu, dan mulai bermain cantik, dan kembali bersemangat. Diko dan timnya akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut, dan saat di kamarnya Diko ditemui oleh seorang pemain pro bernama Zito, yang menawarkan Diko untuk secangkir kopi. Pertandingan demi pertandingan dilakukan oleh tim termuda Santos. Mereka berhasil menang oleh gol yang dicetak Diko, hingga pada akhirnya, Diko menjadi salah satu pemain pro di tim Santos. Menjelang Piala Dunia tiba, Diko pun pulang kembali ke kampung halamannya dengan membawakan hadiah kompor mahal untuk sang ibu, meskipun di daerah sana belum ada yang menjual gas tabung 3 kg. Tak lupa ia juga memberikan kado sebuah radio untuk sang ayah, agar bisa mendengarkan siaran pertandingannya di rumah. Melalui radio itu juga Diko dan juga sang ayah mendengarkan nama pemain yang akan dipilih untuk mewakili Brazil di Piala Dunia 1958. Ternyata nama Diko diumumkan, dia pun senang. Diko kemudian bertemu dengan sahabat masa kecilnya Yuri. Untuk sekedar melepaskan rindu mereka, Yuri kemudian menceritakan perihal sahabat mereka yang lain, yang bernama Fofinho di penjara akibat kedapatan merampok sebuah toko meski jalan hidup di wilayah mereka cukup keras, untuk anak seusia mereka. Yuri berjanji terus mendukung Diko bersama dengan teman-temannya yang lain. Sang ayah kemudian menceritakan tentang keyakinan bangsa mereka yang sedang sekarat diakibatkan kekalahan Brazil di Piala Dunia. Sebelumnya, yang mana sepak bola sudah menjadi kebanggaan dari warga Brazil. Sang ayah kemudian memberikan Diko sebuah baju kenangan dari sahabatnya, yang telah tertulis nama Pele di belakangnya. Ia juga menceritakan bagaimana dirinya dulu yang juga merupakan pemain pro, yang kalah saat dirinya ragu akan keindahan dari teknik, hingga untuk membawa Brazil menjadi juara.
Ginga sendiri membutuhkan teknik seperti bela diri yang bisa menghasilkan permainan sepak bola yang indah, atau bisa mengakibatkan cedera fatal, apabila gagal melakukannya. Tak berselang lama bis yang akan membawa Diko kembali ke Santos pun tiba, dan sang ayah harus melepaskan kembali kepergian Diko. Diko sampai di Rio, di mana di sana sedang diadakan peresmian dari pemain yang dipilih untuk di dalam tim Brazil untuk bermain di Piala Dunia. Setelah sampai, Diko diajak berkenalan oleh pemain pro yang lainnya, dan juga ia mendapati bahwa saingannya untuk posisi striker adalah anak majikan dari ibunya dulu, sang pelatih bola yang meyakini dirinya mampu membawa Brazil menjuarai Piala Dunia dengan teknik bermain ala Eropa. Some others of the team may laugh. Do you really think your Ginga style will hold up against the Europeans? I don't see what's so bad about Gino. Pelatih kemudian memanggil Diko ke ruangannya, untuk memperingatkan tentang menghilangkan gaya bermain Ginga. Diko yang sedang melakukan latihan, di tengah lapangan, Diko mengalami kegalauan antara harus bermain mengikuti teknik dari sang pelatih, ataukah mengeluarkan teknik Ginga yang dikuasainya, hingga Diko memilih menggunakan teknik Ginga. Namun dikarenakan setengah hati alias ragu-ragu, hal yang sama terulang, seperti yang ayahnya alami, Diko mengalami cedera lutut cukup parah, yang memaksanya harus keluar dari pertandingan tersebut. Dan di malam harinya Diko mendapatkan telepon dari ibunya. Diko kemudian berbohong kepada sang ibu. Dikarenakan ia tak mau sang ibu khawatir akan insiden tersebut, Diko di sini mengatakan kepada ibunya, bahwa ia mengalami tabrakan kecil yang membuat lututnya cedera. Keesokan harinya kembali Diko melakukan terapi. Namun sang dokter merasa cedera itu masih terlalu bengkak, hanya menyuruh Diko untuk mengompresnya dengan es. Beberapa hari ke depan sampai musim selanjutnya, di Swedia sendiri lokasi tempat berlangsungnya Piala Dunia. Kali ini terlihat pecinta bola sudah mulai berkumpul dan mengantri untuk membeli tiket. Pertandingan mendatang Brazil berhasil masuk ke dalam 16 besar setelah Venezuela mengundurkan diri tanpa alasan. Diko juga ikut hadir di sana. Meskipun dirinya sedang mengalami cedera, ia mendapatkan perawatan pengobatan tradisional dari salah seorang tim medis Brazil. Hari demi hari dilewati hanya dengan menonton pertandingan timnya melalui televisi yang ada di sana, sampai pada sebuah pertandingan saat Brazil melawan Inggris yang membuat 3 orang pemain Brazil mengalami cedera, termasuk striker mereka Jose. Diko sedikit pulih dari cederanya itu terpaksa harus bermain menggantikan Jose sesuai instruksi dari pelatih bola. Meski di awal terlihat tampak gugup memasuki stadion tersebut, Diko pada akhirnya memulai pertandingan perdananya memperkuat Brazil menghadapi Soviet. Di menit-menit awal berhasil unggul. Dengan semangat gol dari Vavan Moon, Diko ternyata dijaga ketat oleh para pemain Soviet, yang lebih mengandalkan tubuh besar, dalam pertandingan hingga akhirnya Brazil berhasil menahan skor 10. Sampai pertandingan usai berhasil melaju ke babak semifinal. Brazil harus menghadapi Prancis, yang merupakan salah satu negara yang dijagokan untuk menang. Di Piala Dunia kali ini juga kembali bermain dikarenakan striker mereka masih mengalami cedera. Meskipun sudah mulai terbiasa tampil di stadion besar, Diko yang masih belum sepenuhnya pulih itu, masih nampak kesulitan untuk bermain normal. Papa kemudian di sini kembali mencetak gol namun berhasil dibalas oleh Prancis. Beberapa menit kemudian pertandingan babak pertama pun berakhir dengan skor imbang, dan para pemain kembali menuju ruang ganti. Di dalam kamar ganti Diko menyadari pemain lainnya yang banyak mengalami cedera dan berpendapat bahwa mereka tidak mungkin bisa memenangkan pertandingan kali ini. Diko pun mendatangi Jose dan memintanya untuk kembali bermain apabila cedera kakinya telah pulih. Namun Jose justru meminta kepada Diko untuk kembali menunjukkan teknik sepak bola Ginga yang dulu ia pernah lihat semasa kecil agar Brazil bisa menang di semifinal kali ini. Diko pada akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Kali ini mulai menggunakan kembali teknik Ginga hingga kembali mencetak gol keduanya. Brazil semakin bersemangat dan haus akan gol-gol. Selanjutnya Diko kemudian melakukan one-two yang berhasil membuatnya mencetak gol ketiganya di pertandingan tersebut.
sekaligus membawa Brazil menuju final melawan tuan rumah Swedia. 4 hari menuju pertandingan final, pelatih Viola mulai mengatur strategi untuk menghadapi teknik dari tim Swedia yang selalu berubah-ubah di tengah pertandingan. Pagi, siang, sore, bahkan malam mereka berlatih demi kesiapan melawan tim Swedia yang dinilai lebih unggul dalam segala hal dibandingin Brazil. Di sebuah konferensi pers beberapa hari sebelum pertandingan final, pelatih Swedia bahkan menyebut beberapa dari para pemain Brazil yang memiliki cacat pada bagian tubuh tertentu, di mana ini membuat pelatih Viola meninggalkan ruang konferensi pers tersebut. Di pagi harinya, Diko yang tadinya berniat untuk sarapan di restoran hotel, mengurungkan niatnya setelah melihat wajah lesu para teman-temannya. Ia pun secara spontan mendapatkan ide, menyuruh kepada pemain lainnya untuk menuju mercusuar yang berada di depan hotel, sambil membawa bola tanpa menjatuhkannya ke tanah. Sebelum hari besar itu tiba, pelatih Viola akhirnya menyadari bahwa Brazil tidak bisa dipaksakan bermain dengan teknik dari Eropa. Brazil haruslah bermain seperti halnya yang mereka semua lakukan kemarin di hotel, di mana terlihat seperti permainan primitif namun dengan sentuhan keindahan dari teknik Ginga. Ia juga meyakinkan para pemainnya untuk bermain sesuai jati diri mereka. Ini membuktikan sebagai warga Brazil yang bangga akan Ginga. Hari yang dinanti pun tiba. Dan dikarenakan kaos utama kedua tim memiliki warna yang sama, kali ini Brazil diharuskan memakai kaos tim berwarna biru. Sesuai perintah dari Raja Swedia sebagai negara tuan rumah, disiarkan juga pertandingan akhir dari Piala Dunia yang berlangsung 8 tahun sekali. Kabar tersebut tersiar juga di kedai tempat tinggal dari Diko. Fluid tanda pertandingan dimulai. Telah ditiup oleh wasit dan bola mulai melaju ke arah gawang Brazil. Namun gagal dan kembali di kondisi ini menghadapi body balance yang kuat dari para pemain Swedia, yang berusaha menghentikan gerak-gerik dari sang Diko dengan julukan Pele. Swedia akhirnya berhasil mencetak gol pertama mereka pada pertandingan tersebut. Namun hal tersebut malah membuat Pele kembali mengeluarkan teknik Ginganya. Skor imbang kali ini membuat tim Swedia cukup kelabakan dan membuat tendangan sang striker meleset saat peluang tercipta. Sedangkan tim Brazil kembali bersemangat dan berhasil mencetak gol keduanya melalui umpan dari Garincha. Keindahan dari gaya bermain Brazil semakin terlihat di lapangan tersebut hingga akhirnya mereka berhasil membawa trofi juara dengan skor akhir 5-2. Rakyat Brazil tampak bersuka cita atas kemenangan melawan Swedia. Film pun selesai. Pele telah mengajarkan kita kesuksesan berasal dari kemauan yang keras dan pantang menyerah, dan kesuksesan tidak melihat dari mana kalian berasal, terus melangkah dan taklukkan semua yang menghalangi.